Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jazira Liska Awalia dengan NIM D1A020249 akan membahas tentang asas pemisahan dan asas pembagian kekuasaan setelah amandemen. Sebelumnya saya akan menjelaskan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan dalam kurun waktu dari tahun 1999 hingga 2002 yang dilakukan dalam sidang umum maupun sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang umum MPR tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Dan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, untuk menyempurnakan beberapa aturan dasar dalam tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan hukum. Yang kedua, sebagai wujud respon pada tuntutan reformasi. Dan yang ketiga, amandemen 1945 dilakukan dengan tujuan mempertegas filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis negara. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, asas manakah yang dianut Indonesia? A. Asas pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini meliputi legislatif, eksekutif, yudikatif, merupakan upaya mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan. Maka pemerintah bisa saja secara absolut dan otoriter atau terjadi abuse of power, adanya pembagian kekuasaan dengan tetap ada koordinasi antar bagian. Maka terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. B. Asas pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Asas kekuasaan Indonesia. Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan asas pembagian kekuasaan. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan pembagian kekuasaan terdiri dari pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan baik secara horizontal maupun vertikal tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal sesuai pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Yang pertama, kekuasaan konstitutif, MPR. Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang yang dimiliki oleh MPR. Hal ini diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, Presiden. Kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah negara. Ini tertuang pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, kekuasaan legislatif, DPR. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang sesuai pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang keempat adalah kekuasaan yudikatif, MA dan MK. Kekuasaan yudikatif atau kehakiman menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Dan yang kelima,
Kekuasaan eksaminatif atau inspektif. BPK, kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan asas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.